dan menjadi bintang. Kulihat dia begitu kecil dan lugu. Aku menghargainya dulu karena tak tahu harga guru. Ataukah kini aku tak tahu menghargai guru. Aku menghargainya dulu karena tak tahu harga guru. Ataukah kini aku tak tahu menghargai guru. Aku menghargainya dulu karena tak tahu harga guru. Ataukah kini aku tak tahu menghargai guru. Aku menghargainya dulu karena tak tahu harga guru. Ataukah kini aku tak tahu menghargai guru. Tiba di stasiun kereta, aku langsung cari ojek. Entah nasib baik, entah nasib buruk, aku mendapat ojek yang astaga, adalah guru sejarahku dulu. Juragan dari Jakarta pulang kampung. Beliau menyapa. Aku jadi malu dan salah tingkah. Bapak tidak berkeberatan mengantar saya ke rumah? Oh, nyaman sekali rasanya diantar pulang Pak Guru. Sampai tak terasa ojek sudah berhenti di depan rumah. Aku ingin kasih bayaran yang mengejutkan. Oh, dasar sial. Belum sempat kubuka dompet, beliau sudah lebih dulu permisi, lantas melesat begitu saja. Di teras rumah, ayah sedang tekun membaca koran. Koran tampak capek dibaca ayah sampai huruf-hurufnya berguguran di lantai, berhamburan ke halaman. Tak ada angin, tak ada hujan. Ayah tiba-tiba bangkit berdiri dan berseru kepadaku. Dengan kata lain, kamu tak akan pernah bisa membayar gurumu. Ambang petang, sore hari bagimu bukan tetes terakhir cahaya matahari, atau genangan bayang pada sebatang pohon mati yang menyisakan noda waktu di sela topiku. Bukan pula pemandangan di ambang petang
di mana taman terasa begitu lengang untuk lelaki tua yang seharian sendirian. Kini, apa yang ingin kau kenang? Kisah embun dan rumputan, senyum tentram gubuk garam, atau jalan setapak ke masa silam menyusuri hutan bakau di mana gaung genta dan doa berayun perlahan di udara yang penuh wangi dupa. Sebab segalanya tercipta begitu saja. Berhentilah bertanya, kiasan daging apel, dosa asal yang kekal, biarkan terbaca dalam sebaris sajak yang bijak, di mana seekor ulat diam-diam menyelinap, ingin jadi lambang cinta suci yang percuma. Kini, apa yang kau cemaskan? Ledakan bom di senyap pagi, atau seseorang bunuh diri melompat dari lantai 7 dan polisi menemukan surat untukmu di saku bajunya. Di sini semuanya telah berubah. Sore yang kemarin petang tak lagi bersilang jalan dengan sore yang sekarang. Tamatlah sehari yang riang bagi kadal yang bercinta di batuan. Sehari yang murung bagi elang gunung yang kasmaran sendirian. Sehari yang menyusup ke dalam telinga, membujuk siapapun untuk percaya bahwa kita hidup di negeri maya dunia ketiga, di mana rawa-rawa dan muara digenangi pestisida. Dan nun di tepi jagat raya, bumi baru telah tercipta menunggu datangnya penghuni pertama, manusia yang bukan kiasan atau tiruan dari sorga. Sebab segalanya sirna begitu saja, belalang kehilangan pematang ketika kita bergegas mencari jalan pulang. Berhentilah bertanya. Biar ku lempar topiku ini ke udara, agar tetes cahaya menggenangi wajah kita. Kupungut setangkai bunga yang kau lemparkan di kotak sampah itu. Masih kucium wanginya, menyegarkan mimpi dan terjagaku. Sepanjang malam dan datang pagi, ku kemas dalam vas hitam seluruh lukaku. Biarlah sendiri di sudut kamar, akan setia dengan warna merah dan putihnya, bernama mawar dan melati, bernama cinta dan samsi. Tapi wanginya tak akan lepas dari bingkai hati. Kupungut setangkai bunga yang kau lemparkan ke kotak sampah itu. Masih kucium wanginya, masih tertinggal tunasnya. Kelak dalam hatiku akan kusihir jadi taman. 1987. Sebuah jalan menuju rumahku tiap saat terbuka. Tanpa hutan dan kembang berduri. Aku pun bisa kapan saja melintasi untuk melabuhkan rindu.
tak ada panggilan, sebab cintaku akan mengantar ke sebuah jalan yang sejak anak-anak ayah telah mengenalkan aku ke sini, agar aku tak abai mengaji dan mengerti arti sujud. Maka sebuah jalan menuju rumahku kini sudah di dalam diriku. Aku pun pulang dan pergi, tak akan tersasar ke lain tuju. Kau. Derai-derai cemara. Khairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh, terasa hari jadi akan malam. Ada beberapa dahan ditingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah lama bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah jauh dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak terucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Coba kita bisa pesan taksi online. Hanya dengan satu aplikasi aja ya, Kek? Iya. Bisa! Kini pilih transportasi online cukup lewat KAI Akses. Satu aplikasi bisa pesan semua hal di setiap tujuan. Pakai KAI Akses, selalu ada jalan untuk kamu yang anti repot. Belanja online, debitin aja pakai Mandiri. Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima. Lancar nih. Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya Mandiri. Kopi untuk negeriku. Minum kopi Toraja di tepi taman. Kincir angin berputar perlahan, seperti menghalau angan-angan. Pada pelayaran awan kutitipkan berbagai cerita dan kenyataan yang kujaring di kanal-kanal bengawan. Minum kopi Ciwangi di awal pagi, matahari yang lebih lekas pergi ke Tanjung negeri bahari. Kusiapkan sebuah buku
manuskrip yang nyaris berdebu, pelukis tenar di masa lalu. Minum kopi dari padukuhan Garut, kutinggalkan negeri yang sengkarut. Namun ku kenang luka radang. Kepadamu apapun ingin ku bagi, bukan semata membalas budi, tetapi darahku milik Bunda Pertiwi. Kan tumbuh bersama
Seumpama bunga, kami adalah bunga yang tak kau hendaki adanya. Engkau lebih suka membangun jalan raya dan pagar besi. Tanah air mata, tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air mata kami, air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tidak bisa sembunyi. Dia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap pada air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita, kekasihku? Dengan senja, samar, sepoi, pada masa purnama meningkat naik. Setelah menghalaukan panas, payah, terik, angin malam mengembus lemah, menyejuk badan, melambung rasa, menayang pikir, membawa angan ke bawah kursimu. Hatiku terang menerima katamu. Bagai bintang memasang lilinnya. Kalbuku terbuka menunggu kasihmu. Bagai sedap malam menyiarkan kelopak. Aduh kekasihku, isi hatiku dengan katamu. Penuhi dadaku dengan cahayamu. Biar bersinar mataku sendu. Biar berbinar. Wah, luar biasa Mbak Widi. Ternyata selain merdu suaranya ya ketika menyanyi, ternyata membaca puisinya pun menyentuh Oh, terima kasih. Puisinya emang keren banget ini. Iya. Doa dari Amir Hamzah. Iya, puisi doa karya Amir Hamzah ini sangat menyentuh dan mudah-mudahan Mbak Widi tidak berhenti sampai di sini, terus-menerus baca puisi. Siap. Untuk Balai Pustaka dan untuk Indonesia. Amin Pak Oji, senang saya. Mudah-mudahan bisa lanjut ya Pak. Ini juga mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua. Acara ini merupakan sebuah gerakan menggalang donasi yang ditujukan kepada para sastrawan Indonesia sebagai bentuk solidaritas dan saling menguatkan
dengan rasa cinta dan persaudaraan. Jadi, bagi rekan-rekan yang ingin berdonasi, ayo bisa melalui rekening BRI Cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0122 01 002 171 300 atas nama PT Balai Pustaka Persero atau di Bank Mandiri Cabang Matraman dengan nomor rekening 006 00 102 54419 atas nama PT Balai Pustaka Persero. Dan Bank BCA dengan nomor rekening 00330 57170 atas nama Balai Pustaka Persero PT. Mbak Widi, berbicara soal puisi, betapa di situasi seperti saat ini, puisi ini benar-benar diperlukan untuk menyentuh hati semua insan agar kita bersolidaritas sama sesama. Oleh karena itu dalam situasi seperti ini juga maka Titi Mangsa dan Balai Pustaka hadir di tengah-tengah kegersangan. Gitu. Dan saya tuh sepakat sekali sama Pak Oji. Bagaimanapun melalui puisi cinta ini kita jadi kembali dikuatkan. Ya. Juga diikat kebersamaan dan kebangsaan kita ya Pak ya. Iya, serta kita jadi tercerahkan oleh nilai-nilai yang ilahiyah. Iya betul. Dan pada akhirnya semua manusia seperti dalam sajak Khairil Anwar, di pintumu aku tak bisa berpaling. Waduh, tapi sepertinya kali ini kita harus berpaling nih Pak. Waduh. Karena waktu hampir selesai. Waduh. Tapi tenang, kata-kata belum habis terurai. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir hingga akhir dan bergandengan tangan membangun solidaritas dengan penuh cinta dan persaudaraan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para sponsor yang mendukung terselenggaranya acara ini. Di antaranya adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Perusahaan Listrik Negara PLN, PT Kereta Api Indonesia Persero, Asuransi Kredit Indonesia Askrindo, PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero, dan PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero. Acara ini diselenggarakan oleh Balai Pustaka dan Titi Mangsa Foundation dan juga didukung oleh Kementerian BUMN, Mbak Widi. Yes, semoga hati kita selalu dekat ya Pak ya dengan Sang Pencipta. Yang jembatannya adalah senantiasa berdoa. Kita selalu berdoa. Dan sebagai penutup saya ingin memberikan pantun penutup untuk Mbak Widi sebagai pembaca acara. Asik. Gimana? Bunga selasih, bunga dahlia. Di hutan belantara aneka warna. Terima kasih pada Mbak Widi Mulia, pembawa acara yang sangat bijaksana. Amin, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Oji. Selamat malam untuk viewersnya juga semuanya. Thank you so much. Selamat malam sahabat Balai Pustaka dan sahabat Titi Mangsa di mana saja berada. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan, kita begitu dekat, sebagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat seperti angin dengan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap. Kini aku nyala pada lampu padammu. Kepada pemeluk teguh, Tuanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi.
hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling.